Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur yang hadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kita dapat berbincang dan membahas mata kuliah ini. Marilah kita aturkan kepada di sini saya Nafisa Saidah akan membawakan video tentang risiko-risiko yang akan dialami oleh investor. Sebelumnya kita membahas tentang risiko-risiko. Di sini kita harus mengetahui dulu apa itu risiko, pengertian risiko yang akan dialami oleh para investor. Untuk yang pertama, pengertian risiko kondisi, yaitu kondisi di mana investasi mengalami kerugian dari aktivitas investasi. Jadi ketika kita melakukan investasi, pasti akan terjadi sebuah risiko tanpa dugaan. Nah, dengan demikian kita harus berhati-hati. Kemarin kita sudah melakukan pelajaran dari teman kita ya, bahwasanya ketika kita akan berinvestasi kita lebih baiknya harus menguasai teknik terlebih dahulu. Yang pertama ada fundamental dan teknikal terlebih dahulu. Kita harus bisa menguasai di antara itu ya, untuk mengetahui ini resiko-resiko yang akan terjadi, untuk melihatnya terlebih dahulu. Di sini saya akan berbicara tentang 7 resiko. Untuk yang pertama ada resiko pasar. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang 7 risiko yang akan dialami para investor. Untuk yang pertama adalah risiko pasar, yaitu risiko pasar ini di mana nilai harganya itu turun di pasaran, di pasar pembelian ini ya, saham. Jadi nilai asetnya ini turun karena adanya suatu kondisi ini, pasar ini tidak menentu. Contohnya ada kondisi alam dan lain-lain. Terus selanjutnya ada resiko likuiditas. Resiko likuiditas ini adalah nilai atau uang tunainya ini berkurang atau tidak tersedianya uang tunai. Karena mengapa? Biasanya uang tunai ini tidak tersedia, kehabisan. Namun ketika pialang ini mau mau memberi lagi, itu tidak tersedia. Ketika ingin mendapatkan ini uang tunai tadi, kita harus menjual sebuah aset. Nah, ketika sebuah aset ini tidak terjual, maka uang tunainya tadi tidak ada. Nah, dengan demikian ini dinamakan dengan resiko likuiditas. Untuk selanjutnya adalah resiko negara. Resiko negara ini biasanya terjadi akibat terjadinya politik yang tidak berkesinambungan karena adanya politik yang tidak mau mengedepankan nilai asetnya. Untuk selanjutnya ada risiko suku bunga. Untuk risiko suku bunga ini kita lebih jabarkan lagi bahwasanya nilai suku bunga nilainya naik. Jadi ketika nilainya naik, aset ini pasti akan kurang diminati oleh para investor. Selanjutnya ada risiko inflasi. Risiko inflasi ini daya beli masyarakat ini sangat berkurang karena adanya ketidaksamaan ya antara uang dengan sebuah barang yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya ada risiko valuta asing. Risiko valuta asing ini nilai tukar mata uangnya ini sangat minim. Jadi ketika kita akan melakukan sebuah penjualan aset atau pembelian aset, nilai mata uang yang kita miliki ini sangatlah minim atau sedikit. Jadi kurang rupiahnya. Terus selanjutnya ada reinvestasi. Jadi resiko reinvestasi ini ya, ketika kita sudah mendapatkan sebuah keuntungan dari investasi kita, ini diminta lagi oleh para
investasi ini untuk menginvestasikan para investor untuk menginvestasikan kembali pendapatannya untuk diperbarui lagi produknya. Jadi produknya ini diperbarui lagi, maka dari itu sedikit pendapatan. Nah, mungkin itu 7 jenis-jenis yang perlu dipahami sebelum melakukan investasi. Nah, namun di sini ketika kita akan melakukan meminimalisir bagaimana ketika kita akan berinvestasi tadi ya. Untuk yang pertama kita harus melakukan melakukan teknik-teknik yang sudah tersedia. Biasanya ada 2 ya, technical fundamental, technical fundamental dan technical ya. Nah, ada 2 itu. Untuk meminimalisirnya kita harus benar-benar melihat keadaan suatu laporan keuangan masyarakatnya itu. Ya, mungkin cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.